BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait waspada cuaca ekstrim mulai tanggal 11 hingga 20 Januari 2026. Di awal bulan Januari ini hampir seluruh kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur memasuki puncak musim penghujan. Selama 10 hari ke depan diperkirakan terjadi cuaca ekstrim seperti hujan lebat disertai petir dan juga angin kencang. Untuk mengetahui detailnya, kita telah tergabung dengan rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Ghea Clarissa dari kantor BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Halo, selamat siang Ghea. Bagaimanakah perkiraan cuaca ekstrim di wilayah Jawa Timur dan apa saja antisipasi yang patut dipersiapkan oleh masyarakat? Ya, selamat siang Freddy. Memang baru saja ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mengeluarkan peringatan antisipasi terhadap cuaca ekstrim yang terjadi diperkirakan selama 10 hari ke depan dengan ancaman sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang, angin puting beliung, dan sebagainya. Dan tentu ini menjadi suatu kewaspadaan pada masyarakat terutama yang berada di dataran tinggi atau tinggal atau beraktivitas di wilayah perairan. Dan memang kalau dari pantauan kami khususnya dari wilayah Surabaya dan sekitaran Sidoarjo, begitu memang beberapa hari terakhir ini tepatnya pada sore hari ini memang biasanya akan selalu turun hujan dengan intensitas sedang bahkan hingga lebat. Dan saya juga mengalami sendiri ketika pada awal Januari, tepatnya tanggal 3 Januari kemarin, di mana memang kami memantau langsung kondisi di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo. Memang pada saat itu, tepatnya pada sore hari ini memang terjadi curah hujan dan angin yang cukup tinggi sehingga memang pada saat itu sejumlah penerbangan ini dialihkan, bahkan hampir semua penerbangan pada saat itu tertunda atau delay, dan memang ini faktor cuaca yang menjadi salah satu penyebabnya. Dan kalau tadi dijelaskan oleh perakirawan BMKG ini menjelaskan memang hampir sebagian besar kabupaten kota di Jawa Timur pada bulan Januari ini memang memasuki musim atau memasuki puncak musim penghujan, sehingga memang butuh kewaspadaan atau antisipasi dari para warga di Jawa Timur untuk menghindari sejumlah bencana hidrometeorologi. Dan saat ini saya juga berada di kantor BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, di mana tadi kami juga turut memantau bagaimana perkembangan cuaca secara real time di sini, dan memang tadi sempat dilaporkan bahwa ada gelombang tinggi di sekitaran Laut Jawa yang bahkan 1,5 hingga 2 meter di atas permukaan air laut. Namun untuk mengetahui potensi dan penyebab terkait dengan cuaca ekstrim beserta potensi-potensinya, kita akan mengobrol langsung dengan perakirawan cuaca dari BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Selamat siang, Mbak. Siang. Oke, boleh Mbak kita bergeser ke layar utama ya untuk melihat atau dijelaskan kepada masyarakat bahwa bagaimana sebenarnya terjadi terkait antisipasi ya cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Jawa Timur. Bagaimana penjelasannya, ini arah angin seperti apa dan gelombang tinggi ini berada di wilayah mana saja? Jadi baik, ini saya akan menjelaskan potensi gelombang tinggi beserta angin kencangnya untuk wilayah Jawa Timur, khususnya di sekitaran Laut Jawa di sini. Ini ketinggian anginnya, kecepatan anginnya itu sekitar 20 hingga 32 knot. Ini termasuk kategori tinggi, disertai dengan gelombang yang di atas 1,5 hingga 2 meter untuk wilayah Laut Jawa. Nah, kemudian ini penyebabnya sebenarnya apa sih Mbak, sehingga memang memicu angin yang pergerakannya begitu cepat dan akhirnya gelombang menjadi ikut tinggi nih? Pemicunya itu karena adanya daerah pertemuan angin atau dalam istilah meteorologinya itu konvergensi di sekitar Laut Jawa ini. Jadi mengakibatkan peningkatan kecepatan angin dan meningkatnya ketinggian gelombang. Kalau dari layar sini kita bisa melihat sebenarnya daerah-daerah mana saja yang perlu diwaspadai nih. Tampaknya ini juga anginnya cukup kencang ya bergeraknya. Nah, ini daerah mana saja nih? Untuk wilayah yang perlu diwaspadai itu wilayah Bawean, Laut Jawa sini sekitar utara Tuban, Lamongan dan sekitarnya ini utara Madura, Kangean dan Sapeken. Kemudian ini kan juga dari BMKG sendiri ini memberikan informasi secara real time ya untuk khususnya aktivitas masyarakat yang berada di wilayah perairan. Nah, bagaimana kemudian dari BMKG Tanjung Perak ini berkoordinasi dengan masyarakat
Dan tentunya ini sebagai langkah antisipasi mungkin bagaimana Mbak untuk Kalau dari BMKG awalnya itu melihat potensinya, apakah ada potensi gelombang tinggi dan angin kencang. Nah, setelah itu kita membuat peringatan dini. Nah, peringatan dini itu kita menginformasikan melalui grup WhatsApp di informasi BMKG Maritim Jatim. Mari kita bisa lihat langsung ya. Oke, jadi pemirsa ini memang secara real time nanti akan dilaporkan kepada masyarakat terkait dengan perkembangan apa saja untuk cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Nah ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa Mbak? Jadi ini kondisi potensi gelombang di sekitar wilayah Jawa Timur di sini terlihat ya. Di wilayah Laut Jawa full dari mulai Masalembo, Bawean, Kangean di sekitarnya hingga di selatan Jawa. Ini potensi gelombang tingginya di atas kategori sedang, yaitu di atas 1,5 hingga 2 meter. Itu sudah masuk kategori sedang. Kemudian tadi Anda sempat menyampaikan bahwa ada grup WhatsApp yang memberikan laporan dari masyarakat di lapangan ya Pak. Boleh kita sedikit melihat mungkin apa saja yang sudah dilaporkan masyarakat dan juga peringatan seperti apa yang telah imbauan dari BMKG sendiri. Iya, jadi dari grup ini terus kita mendapatkan feedback dari masyarakat, ini dari para nelayan, dari masyarakat sekitarnya ini. Oke, boleh kita nanti Ntar. Oke. Ini salah satu contoh gambar. Salah satu contoh ini yang terbaru yang tadi pagi ini. Waduh, ini cukup ekstrim. Iya. Boleh tahu di wilayah mana Pak? Ini di wilayah Rik Camar Bawean. Ini ketinggian gelombangnya kalau berdasarkan dari video ini sekitar 1,5 hingga 2 meter. 1,5 hingga 2 meter. Jadi pemirsa ini bisa disaksikan bahwa ada kapal yang benar-benar cukup terguncang ya karena memang gelombangnya ini di atas 1,5 meter bahkan sampai 2 meter. Dan ini real time ya, dikirimkan hari ini pukul 10:20 artinya baru-baru saja. Mungkin ada laporan yang lain Mbak, sehingga memang ini menjadi salah satu kewaspadaan bagi masyarakat yang tentunya ini beraktivitas di wilayah perairan. Ini di Pelabuhan Sapeken. Oke, di Pelabuhan Sapeken. Anginnya cukup kencang ya, ini karena di atas 20 knot, sekitar 30-an lah. Oke, ini juga dikirim pada hari ini jam 9:48 di Pelabuhan Sapeken ya. Oke, kemudian ini juga mungkin jika saya bisa menceritakan untuk menjelaskan dari gambar ini bahwa memang anginnya tampak begitu kencang, bahkan juga ini posisinya di dalam ruangan namun suara anginnya juga bisa terdengar, dan ini grup ini akan terus diinformasikan dan dipantau oleh BMKG di Tanjung Perak, Surabaya. Baik Pak Putri, terima kasih untuk waktu dan informasinya, selamat kembali bertugas. Dan kalau tadi merupakan informasi dari BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya, di mana memang ini fokusnya juga memberitahukan informasi terkait perkembangan cuaca, khususnya di wilayah maritim dan sejumlah aktivitas pelayaran di wilayah Jawa Timur. Tadi kami juga berkoordinasi atau menanyakan kepada pihak BMKG Juanda Surabaya, yang dimana juga mereka akan selalu memantau cuaca secara real time sehingga menginformasikan juga terhadap aktivitas penerbangan, sehingga memang jika 2 jam sebelum ada penerbangan kondisi cuacanya ini dinilai cukup ekstrim, maka dari BMKG ini akan berkoordinasi dengan teman-teman dari ATC khususnya di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo, sehingga memang nantinya akan bisa diambil langkah selanjutnya tentunya untuk keamanan penerbangan. Dan semua itu informasi cuaca ini bisa diakses melalui BMKG masing-masing, baik BMKG Juanda Surabaya dan juga BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya, sehingga memberikan informasi real time khususnya di wilayah Jawa Timur, sehingga memang selama 10 hari ke depan sampai tanggal 20 ini masyarakat Jawa Timur ini dihimbau untuk antisipasi terhadap sejumlah bencana hidrometeorologi yang merupakan dampak dari cuaca ekstrim. Freddy. Baik, nampaknya memang perkiraan cuaca di wilayah Jawa Timur khususnya masih ada potensi cuaca ekstrim, dan tentunya ini bisa menjadi himbauan khusus bagi masyarakat di sana untuk lebih berhati-hati ketika keluar atau beraktivitas di luar rumah. Terima kasih Gia Clarissa atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.